Namaku Radit, biasa dipanggil Adit oleh teman-temanku, seorang pengusaha kuliner makanan yang ada di Bandung. Usahaku ini diurus oleh orang tuaku. Tapi karena mereka sekarang sudah berumur dan sudah waktunya juga untuk istirahat, kini giliranku lah yang melanjutkan usaha ini. Kejadian ini terjadi 4 tahun yang lalu ketika aku berkunjung ke rumah nenekku yang ada di daerah Majalengka. Awalnya aku bukanlah orang yang penakut, namun kejadian ini benar-benar merubah semuanya. Penat rasanya terus bekerja setiap hari menjalankan usaha ini. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berlibur ke rumah nenekku yang ada di Majalengka. Sebenarnya, setelah kakekku meninggal, nenek memutuskan untuk tinggal di Bandung bersama orang tuaku. Ya, agar ada yang mengurusnya juga. Jadi, di rumah nenekku yang ada di Majalengka, bisa dibilang kosong, tidak ada yang menempati. Tapi suasana di rumah nenek yang ada di Majalengka itu sangatlah menyenangkan. Ya, cocoklah untuk healing. Jadi aku memutuskan untuk sana. Aku berpamitan pada ayah, ibu, juga nenek. Sebelum berangkat, nenekku berpesan, sekalian katanya tolong dibersihkan rumah dan halamannya juga. Terus dicek juga bangunannya ada yang rusak atau tidak. Soalnya rumahnya sudah kosong kan, tidak ditempati 2 tahun semenjak nenek pindah ke Bandung. Dan satu lagi, nenek juga menitipkan pesan untuk membersihkan goa dan menyimpan makanannya di dalam goa itu. Maklum, rumah yang ada di kampung-kampung masih ada goanya. Goa bisa dibilang adalah tempat menyimpan makanan seperti beras yang disimpan di dalam gentong khas orang zaman-zaman dulu. Dan nenekku juga suka menyimpan sesaji yang disajikan di atas nyiru atau nampan. Dan biasanya sesaji itu disajikan untuk karuhun atau buyut yang sudah lama meninggal. Kata nenek, hal itu dilakukan untuk menghormati karuhun-karuhun kita. Aku pun mengiyakan. Berangkat pagi itu sekitar jam 7 dan jam 11 siang aku sampai. Rumah nenekku itu berada di dekat kaki gunung. Jadi memang agak jauh dari jalan raya utama. Harus menempuh jalan, naik ke gunung, melewati jalan yang isinya hutan. Tapi aku menikmatinya. Ini yang kubutuhkan. Udara yang segar, pemandangan yang indah. Sangat menyenangkan. Sesampainya di sana, aku menitipkan mobilku di rumah Teh Eis yang berada di dekat dengan jalan di kampung itu. Karena jalan menuju rumah nenekku tidak masuk mobil. Teh Eis sudah lama aku kenal, tetangga nenek yang sering membantu. Aku pun berjalan menuju rumah nenek. Sampai di rumahnya, benar saja, ternyata rumah ini sudah sangat kotor dan berdebu.
Agar lebih nyaman, ya harus dibereskan dulu. Aku pun lanjut membersihkan rumah. Jika digambarkan, rumah nenekku itu cukup luas. Ada 4 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan juga masih terdapat goa. Di sekeliling rumah dikelilingi kebun, dan di belakang rumah itu makam kakek dan buyut-buyutku yang sudah meninggal. Memang jaraknya sedikit jauh, tidak terlalu dekat dengan rumah dan juga area makam belakang. Dan satu lagi, ada satu pohon beringin besar dekat area makam yang ada di belakang rumahku itu. Singkat cerita, setelah membereskan semuanya, hampir jam 6 sore, Teis datang ke rumah sambil membawa sesaji. Aku masih ingat isi sesaji itu. Kelapa muda, kopi hitam, buah pisang, telur bebek, rokok, bubur putih, bubur merah, dan juga bunga berwarna merah dan putih. Aku lalu sedikit bercanda pada Teis dan bilang, "Duh Teh, nuhun ya, jadi ngerepotin. Kirim makanan banyak lagi kayak gini." Teis bilang katanya ini bukan untukku, tapi untuk disimpan di goa. Ya, aku juga tahu dalam hatiku, mana mungkin aku makan seperti itu. Dia lalu menyimpannya di dalam goa dan tak lama berpamitan untuk pulang, karena saat itu sudah mau maghrib dan hujan juga sudah mulai akan turun. Waktu pun berlalu. Setelah dibersihkan dan dirapikan, rumah nenek terlihat lebih nyaman. Ditambah hujan gerimis di luar, angin sepoi-sepoi yang masuk membuat suasana sangat syahdu, segar. Membereskan rumah nenek sendirian menguras banyak tenaga. Sebelum nantinya aku beristirahat, perutku terasa lapar. Tadinya aku mau ke warung untuk membeli makanan, namun karena di luar hujan dan itu cukup deras, membuatku malas untuk keluar rumah. Tapi perutku ini tidak kompromi. Entah kenapa terlintas di pikiranku untuk mengambil salah satu sesaji yang tadi disimpan Teis di goa. Lapar sih. Aku berjalan masuk ke goa dan kulihat sesaji itu. Kayaknya gak akan apa-apa kali ya kalau aku makan satu daripada kelaparan. Ini aja deh, buat ganjel lumayan. Pikir-pikir, masih aja ya ada orang yang nyimpan beginian. Aneh sih, tapi ya udahlah, gak ada yang tahu juga kayaknya. Sebenarnya aku orang yang cukup cuek dengan hal seperti itu.
Seperti yang kubilang di awal, saji seperti ini, percaya tidak percaya, akhirnya aku mengambil beberapa makanan dan memakannya. Ya lumayan lah untuk mengganjal perut. Setelah cukup, aku pun bersiap untuk istirahat dan tidur, karena mataku sudah lumayan berat juga. Aku tidur di kamar yang berada di dekat ruang tamu. Kamar ini biasanya dipakai untuk tamu. Suasana yang dingin, sejuk, suara rintik hujan membuatku tak lama langsung tertidur. Sampai karena udara di sana sangat dingin, membuatku terbangun ingin buang air kecil. Bergegas aku bangun, keluar kamar dan berjalan menuju kamar mandi, melewati ruang tamu, dapur, dan goa. Sampai depan pintu kamar mandi, kulihat pintu kamar mandinya tertutup. Perasaan terakhir aku lihat pintunya masih terbuka. Kok sekarang tertutup ya? Dan terdengar ada suara air dari dalam kamar mandi. Seperti ada orang. Hah? Siapa? Perlahan, aku pun membuka pintu kamar mandi itu. Dan ketika aku buka, astaga, siapa itu? Tersontak kaget ketika aku melihat seseorang di dalam kamar mandi itu. Berdiri, menatap ke arahku dengan tatapan yang tajam. Sosok seorang nenek-nenek dengan wajah yang marah. Badannya kurus, kering, rambutnya putih, terurai panjang, dan wajahnya terlihat sangat kurus, seperti tengkorak. Seakan-akan tidak ada daging di badannya. Membuat matanya terlihat seperti mau keluar. Mulutku bungkam, tidak bisa bicara. Aku seakan dipaksa untuk melihat sosok nenek itu. Dan dia pun mengucapkan sesuatu padaku. Dia bilang, "Teh sopan sia, teh sopan, teh sopan." Tidak sopan. Itu yang terus diulang, terus menerus, sehingga menggema di telingaku. Seketika badanku lemas. Dan ketika itu ada sebuah bayangan sangat besar hitam, seperti menghantamku dari atas hingga aku pun tak sadarkan diri. Pagi harinya ketika terbangun, aku masih tergeletak di depan kamar mandi.
Badanku sangat lemas. Aku berjalan keluar menuju rumah Teh Eis. Kuceritakan apa yang kualami semalam. Teh Eis kaget dan memarahiku. Dia bilang jangan sompral dan macam-macam. Perbuatanku sangat-sangat membuat Kak Ruhun marah. Memakan sesaji yang disiapkan untuk mereka. Dan Teh Eis pun menyuruhku untuk berdoa, mendoakan mereka ke makamnya, dan meminta maaf. Setelah kejadian itu, aku langsung pulang ke Bandung, tidak berani lanjut menginap di rumah nenekku. Dan aku pun tidak bicarakan ini pada orang tuaku. Yang jelas, hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan beberapa keluarga. Dan itu terjadi di keluargaku. Apa yang terjadi padaku karena ulahku sendiri. Mereka benar-benar ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menjaga satu sama lainnya.